Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Ankun. Tes pemburu roh terkutuk silakan merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Gojo yang telah mengaktifkan domain expansionnya untuk menghabisi ribuan manusia transfigurasi. Namun seusai mengeluarkan teknik tersebut, secara mengejutkan ada suatu objek benda seperti kubus yang muncul di hadapannya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 90 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 90 ini, misi penyegelan Gojo Satoru dimulai. Geto akhirnya keluar secara langsung, dan di luar dugaan, identitas yang sebenarnya dari penyihir tersebut terungkap. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 90 kali ini adalah insiden Shibuya bagian ke-8. Di awal scene, kita diberikan cerita sebelum insiden dimulai. Saat itu, keempat villain utama sedang merencanakan strategi untuk menyerang Gojo Satoru. Sambil bermain mahjong, Geto menjelaskan jika Prison Realm atau alam penjara adalah perisai hidup, peninggalan terakhir dari biksu Buddha Genshin, dan tidak ada yang tidak bisa disegel oleh alam tersebut. Tapi hal itu juga memerlukan syarat dalam penggunaannya, yaitu soal estimasi yang diperlukan ketika penjara itu dibuka, membutuhkan waktu sekitar 1 menit. Jogo yang mendengar hal itu jadi bingung. Geto kembali menjelaskan kalau setelah membuka Prison Realm, mereka harus menjaga Gojo agar berada dalam radius 4 meter selama kurun waktu 1 menit. Mendengar hal tersebut membuat Mahito, Hanami, dan Jogo seperti terdiam menggerutu. Seketika pula Jogo emosi berat. Menurutnya, Geto pasti tidak akan mau terjun secara langsung, apalagi satu tim dengan mereka, karena dia telah memberikan tugas yang sesulit itu. Melawan monster seperti Gojo dengan kondisi semacam itu sungguh gila. Bahkan ribuan nyawa manusia juga tidak akan cukup untuk mengalihkan perhatiannya. Melihat ketegangan yang terjadi, Geto meminta rekannya itu untuk tidak perlu khawatir. Oke, kita balik lagi ke cerita inti ya guys. Ketika Gojo melihat kubus tersebut, dari kejauhan Geto membuka gerbang itu. Dan seketika kubus tersebut membesar, lalu berubah bentuk seperti suatu daging, yang di tengahnya ada sebuah mata raksasa. Melihat kemunculan benda aneh itu, membuat Gojo terdiam sesaat. Dia pun berencana untuk menjauh dan menjaga jarak. Namun tiba-tiba Geto malah keluar dan menyapa penyihir itu, seakan tidak terjadi apa-apa. Bagi Gojo, seseorang yang berdiri di hadapannya ini adalah pria yang dia bunuh tahun lalu, menggunakan tangannya sendiri. Dan dia adalah sahabat baik Gojo. Penyihir tersebut sempat terdiam. Dalam benaknya, Gojo bertanya-tanya, apakah orang ini adalah palsu? Apakah ini semacam teknik transformasi atau semacamnya? Karena semua kemungkinan itu telah ditolak oleh kemampuan Six Eyes miliknya. Dan keenam mata Gojo berkata kalau ini adalah nyata. Lalu semua kenangan masa lalu terlintas di dalam benaknya. Dia teringat kenangan 3 tahun ketika masa mudanya yang penuh dengan kenangan itu. Geto menjelaskan kepada rekan-rekannya itu kalau saat dia bilang 1 menit tersebut, itu adalah 1 menit di dalam otak Gojo. Walaupun hanya sekejap, tapi bagi Gojo Satoru, 1 menit itu sudah berlalu sangat lama. Lalu daging tersebut menyebar dan seketika mengunci tubuh penyihir itu. Geto meminta penyihir tersebut untuk tidak melamun di tengah pertarungan ini. Gojo merasa jika akibat tubuhnya terkunci seperti ini, membuatnya tidak bisa merasakan kekuatan kutukan di dalam tubuhnya. Dan dia juga sama sekali tidak bisa bergerak. Gojo meminta pria itu untuk mengaku siapa dia sebenarnya. Sambil tersenyum, Geto menjawab kalau dia ini adalah seguru Geto. Dia bertanya, apakah penyihir itu lupa dengan dirinya tersebut? Gojo berkata jika tubuh dan energi kutukan pria itu serta keenam matanya memang mengatakan bahwa dia adalah Geto Suguru. Namun hatinya berkata sebaliknya. Gojo makin emosi dan meminta pria itu untuk menjawab siapa sebenarnya dia ini. Sambil menarik sebuah benang di kepala dan membuka isi otaknya, pria tersebut tersenyum dan bertanya balik, bagaimana bisa penyihir ini tahu kalau dia ini bukanlah Geto Suguru yang asli. Ternyata dia bukanlah sahabat Gojo.
Di dalam otaknya terdapat suatu mulut yang sebenarnya dialah yang menggerakkan tubuh dari Geto. Makhluk ini adalah penyihir jahat yang berusia lebih dari 1000 tahun bernama Kenjaku. Dia menjelaskan jika ini adalah teknik kutukan yang membuatnya bisa berpindah tubuh dengan menukar otak. Teknik ini membuatnya bisa menggunakan teknik asli milik tubuh yang dia gunakan jadikan inang barunya. Kenjaku mengakui jika dia memang sangat mengidamkan teknik manipulasi kutukan milik Geto Suguru. Lagian sebelumnya juga, Gojo tidak menyuruh temannya Shoko untuk memusnahkan tubuh sahabatnya ini. Sambil kembali menyambungkan batok kepalanya, Kenjaku merasa jika Gojo seperti begitu sensitif hanya di saat yang canggung. Berkat kejadian itulah, dia bisa mendapatkan tubuh ini tanpa ada masalah. Namun Kenjaku meminta Gojo untuk tidak perlu khawatir, karena segel yang dia buat ini akan segera lepas dalam kurun waktu 100 atau bahkan 1000 tahun. Sambil menjahit kepalanya, dia memberitahu kalau Gojo ini terlalu kuat dan itu akan menghalangi rencana yang dia buat. Dia mengingatkan jika sebelum tubuh ini Gojo bunuh, sebelumnya Geto berhadapan dengan seorang pemuda, yaitu Okotsu Yuta. Kenjaku sendiri tidak paham apa yang dilihat orang lain tentang pemuda itu. Kekuatannya untuk meniru suatu teknik kutukan tanpa syarat dan energi kutukannya yang tak terbatas, semua itu dikarenakan Yuta yang menahan jiwa orang yang dia cintai saja. Kenjaku meminta maaf karena menurutnya Okotsu Yuta tidak akan bisa menjadi Gojo Satoru selanjutnya. Dia memberikan ucapan perpisahan kepada penyihir itu dan mereka akan bertemu lagi di dunia yang baru. Gojo yang mendengar ucapan itu hanya diam sambil menunjukkan ekspresi sebelnya tersebut. Shin berpindah ke tim Mei Mei yang saat ini berlari menyusuri jalur kereta bawah tanah menuju distrik Shibuya. Namun Yuji yang awalnya berlari itu tiba-tiba berhenti karena sesuatu. Mei Mei dan Ui Ui menoleh. Mereka bertanya, kenapa Yuji sampai berhenti segala? Pemuda tersebut memberitahu kalau sepertinya ada sesuatu yang telah menempel di telinganya. Setelah dilihat lebih teliti, ternyata itu adalah potongan boneka Mekamaru dan dia mencoba menghubungi Yuji karena ingin mengabarkan sesuatu. Kira-kira pesan apa yang ingin dia sampaikan? Apakah Mutakukuchi sebenarnya masih hidup? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 90 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 90 yang ending scene-nya memperlihatkan telinga Yuji yang secara mengejutkan tertempeli oleh boneka Mekamaru. Dan menggunakan alat komunikasi itu, penyihir tersebut seperti ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka semua. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.